Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita masuk dalam bahasan fungsi attitude dan konsekuensinya dalam rangkaian mata kuliah komunikasi persuasif. Oke, kita mulai dengan functional theory. Ini dicetuskan oleh Daniel Katz sudah lama, tahun 1960, kemudian disempurnakan oleh beberapa peneliti selanjutnya dan dirangkum oleh Perloff tahun 2017 dalam bukunya Persuasif. Oke, jadi ini membahas tentang kenapa sih seseorang memiliki sikap gitu ya, bahkan memegang teguh sikapnya mereka anut gitu dalam selanjutnya mempengaruhi juga perilakunya begitu. Oke. Nah, ada 6 alasan mengapa seseorang itu bersikap. Yang pertama knowledge, kemudian utilitarian, social adjustive, social identity, value expressive, dan ego defensif. Kita lihat satu persatu, oke? Jadi knowledge itu atau pengetahuan itu merupakan respon ya, respon seseorang terhadap suatu objek yang dia perolehnya melalui sebuah stimulus gitu, sebuah rangsangan melalui alat indera ya, yang akhirnya dipersepsikan. Jadi dia dapat apa namanya, pengalaman, dia dapat suatu gambar, dia dapat informasi, dia mendengar suatu berita misalnya gitu ya, dia baca buku, dia lihat keadaan gitu, kemudian dipersepsikan gitu ya, dimaknai lah oleh seseorang ya, yang akhirnya ini merupakan dasar bagi dia untuk membentuk sikapnya. Saya lihat gambar ini lalu sikap saya gimana, saya memperhatikan orang ini lalu sikap saya seperti apa, saya dengar berita mengenai begini lalu sikap sikap saya seperti apa gitu ya. Jadi sikap itu dipengaruhi oleh knowledge yang dia dapat gitu ya, yang dia miliki berdasarkan stimulus yang dia dapat gitu. Nah, dari atau melalui sikap inilah orang bisa memahami gitu ya, oh kalau ini baik, oh kalau ini saya tidak setuju, oh kalau yang ini menurut saya oke misalnya ya. Jadi dia menjelaskan semua keadaan atau peristiwa di sekitarnya, dia beri makna gitu, lalu dia ambil sikap gitu ya, dia tentukan sikap saya seperti apa gitu. Contoh saja misalnya sikap terhadap calon pemimpin gitu ya. Setelah kita membaca atau mendapat informasi tentang calon pemimpin itu, lalu kita menentukan sikap gitu. Oh aku suka ya sama dia, oh aku akan pilih, oh aku tidak setuju, saya setuju dan sebagainya. Jadi apa, berdasarkan pengetahuan yang dia dapat ya, informasi yang dia dapat mengenai suatu objek itu gitu. Baik, yang kedua utilitarian ini menjelaskan bahwa seseorang itu dengan sikapnya ya, pilihan sikapnya disebabkan karena sorry, pilihan sikapnya itu disebabkan karena dia berusaha memaksimalkan apa yang dia inginkan gitu ya, kemudian juga meminimalkan aspek yang tidak disukai gitu. Jadi dipilih nih apa namanya, untung ruginya gitu ya, kira-kira menguntungkan nggak nih buat saya gitu ya. Kalau menguntungkan ya tentu dia ambil sikap yang setuju, kalau misalnya nggak menguntungkan ya diambil sikap yang berbeda begitu. Oke, jadi sikap positif tentu terhadap aspek yang menguntungkan, dan dia akan bersikap negatif terhadap hal-hal yang merugikan ya. Kemudian dijelaskan juga bahwa utilitarian ini menjamin seseorang memperoleh rasa nyaman. Jadi bukan soal untung rugi gimana, tapi oh jadi nyaman nih saya kalau bersikap begini, saya jadi nyaman gitu ya, jadi tenang pikiran, jadi tidak tidak gusar misalnya, sesuai dengan kata hati gitu ya. Sebaliknya kalau dia bersikap negatif atau tidak mengambil sikap tertentu itu biasanya karena dia menghindari ketidaknyamanan gitu. Aduh begini aku jadi nggak bersikap seperti itu karena jadi nggak nyaman misalnya ya. Ya misalnya saja sikap terhadap korupsi, sikap terhadap apa namanya, berbohong misalnya gitu ya, jadi membuat tidak nyaman gitu, atau merokok misalnya gitu ya, saya jadi nggak nyaman gitu, akhirnya dia
akhirnya dia jadi tidak suka merokok gitu ya, terhadap kesehatan misalnya dan sebagainya. Jadi intinya kalau membuat dia tidak nyaman ya akhirnya dia bersikap negatif gitu. Oke. Nah, ini utilitarian ini memaksimalkan juga imbalan. Jadi reward ya. Kalau saya mengambil sikap A, saya dapat imbalan. Kalau saya mengambil sikap B, saya ada punishment atau hukuman. Oke. Ya, contoh gampang saja siswa kayak kalian tuh ya kalau jadi rajin belajar karena akan dapat hadiah gitu ya. Zaman SD mungkin ini kalau rajin belajar nilainya bagus dapat hadiah gitu ya. Jadi akhirnya setuju untuk rajin belajar ya. Atau karyawan juga ya kalau nggak masuk berbuat yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan misalnya, ya akhirnya dapat dapat punishment, dapat SP, surat peringatan dan sebagainya gitu ya. Jadi uh, mudah-mudahan dipahami. Jadi utilitarian ini mempengaruhi ya sikap seseorang gitu. Baik. Yang ketiga social adjustive. Jadi jika orang ingin diterima gitu ya di suatu lingkungannya, di sebuah kelompoknya, dalam keluarganya misalnya, dia akan mengadopsi sikap tertentu yang sesuai dengan kelompok dia gitu ya. Nah, sikap ini membantu seseorang untuk menyesuaikan diri. Kalau saya mau diterima di kelompok ini, saya harus mengikuti apa yang sudah disepakati oleh kelompok ini. Kalau tidak, ya akhirnya dia nanti dikucilkan gitu ya. Ya, kesamaan sikap inilah yang mempermudah seseorang itu bisa berinteraksi atau bisa diterima tadi di dalam kelompoknya. Yang tidak punya sikap sama ya dianggap bukan anggota kelompok ya atau bahkan tadi dikucilkan gitu. Nah, jadi seseorang itu bisa terpengaruh oleh sikap kebanyakan anggota kelompoknya ya, walau sebenarnya mungkin bertentangan nih dengan hati nuraninya atau justru merugikan ya. Jadi keenam faktor sikap ini tidak saling tidak saling sejalan gitu ya. Bisa saja sikap seseorang itu tadi dipengaruhi oleh utilitarian, tapi ternyata pada saat di social adjustive, pada saat dia di kelompoknya tidak sesuai dengan utilitarian atau bahkan tidak sesuai dengan knowledge-nya tadi ya. Jadi 6 faktor ini bisa dikatakan berdiri sendiri. Sikap seseorang bisa dipengaruhi oleh social adjustive tapi tidak dipengaruhi oleh knowledge-nya misalnya. Dipengaruhi oleh knowledge-nya tapi tidak dipengaruhi oleh utilitariannya misalnya. Jadi tidak selalu. Bisa saja sikap seseorang itu dipengaruhi oleh 2 atau 3 dari 6 faktor ya, tapi tidak selalu enam-enamnya tuh harus gitu ya. Oke, jadi balik lagi ke sini, bisa saja dia sebetulnya sikap yang dia ambil itu tidak sesuai dengan hati nuraninya gitu ya, atau bahkan merugikan tadi dari sisi utilitarian gitu. Tapi karena dia itu lebih mengutamakan bahwa dia ingin diterima di kelompoknya, ya akhirnya dia bersikap yang sesuai dengan anggota kelompok gitu. Makanya ya, sering kita mendengar hati-hati memilih teman, ya hati-hati masuk ke dalam sebuah organisasi, hati-hati dalam berkelompok misalnya, karena kelompok ini bisa mempengaruhi sikap dia gitu yang sebenarnya di dalam hati nuraninya atau di dalam soal tadi utilitariannya tidak sesuai gitu. Jadi dia terpaksa dalam arti ngikut gitu ya, bukan dipaksa oleh orang tapi dia sendiri yang aduh supaya aku eksis nih di kelompok ini gitu ya. Contohnya ngerokok deh misalnya ya. Wah, ini kelompok orang-orang yang merokok. Kemudian dia ingin masuk ke kelompok itu. Wah, kalau masuk ke dalam kelompok itu dia nggak aku harus harus juga bisa ngerokok, aku juga ngerokok dong misalnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya mungkin menurut dia merugikan kesehatan gitu ya, tidak tidak sesuai dengan knowledge-nya, apa yang informasi-informasi yang dia terima tentang merokok seperti itu ya. Nah, oleh karena itu social justice ini juga sebenarnya bisa tidak berpengaruh gitu ya, dalam arti kalau saya mau eksis di situ saya harus merokok. Tapi karena saya tidak mau merokok, jadi saya tidak masuk ke dalam kelompok itu gitu ya. Jadi
akhirnya keputusan dia atau sikap dia lebih kuat dari sisi faktor utilitarian tadi. Ngerokok itu merugikan kok buat kesehatan, jadi dia tidak menjadikan faktor social adjustive ini sebagai penentu sikapnya gitu ya. Ya sudah, saya nggak apa-apa, saya rela tidak diterima oleh kelompok itu gitu ya, kelompok A, karena menurut saya merokok itu merugikan. Nah, saya akhirnya memilih masuk ke dalam kelompok B gitu ya. Jadi social adjustive ini bisa berarti seperti itu. Oke, kemudian yang keempat, social identity. Jadi, seseorang ingin selalu tampak mewakili kelompoknya, ya, hampir serupa dengan tadi. Jadi ini lanjutannya supaya dia, apa namanya, terlihat, sebagai, wakil kelompok itu, gitu ya. Dia membuat suatu sikap itu, mengambil satu sikap itu sebagai identitas sosialnya, gitu ya. Dia memegang dan memilih sikap tertentu untuk menyampaikan kepada dunia luar gitu ya, siapa nih saya gitu ya, dan apa yang mereka ingin tampak gitu ya, apa yang dia ingin ingin dilihat gitu ya oleh orang lain gitu. Nah, inilah kenapa menjadi alasan orang membeli suatu produk ini banyak sekali ya. Jadi membeli produk sebagai identitas sosial. Misalnya parfum ya, oh aku pakai parfum merek ini gitu ya. Beli tas branded misalnya, ditunjuk-tunjuk ini brandnya gitu ya. Beli gadget juga gitu ya. Atau bahkan pilihan musik. Saya suka musik dangdut, saya suka musik jazz misalnya gitu ya. Itu menjadi identitas sosial dia gitu. Jadi menampilkan bahwa ini loh saya apa namanya kelompok yang seperti ini gitu ya. Nah, dengan menampilkan produk atau pendapat selera musik tadi gitu ya, itu dia berharap bisa menyampaikan pesan tertentu mengenai dirinya. Ini loh saya ini termasuk kelompok yang ini gitu ya. Kita sering lihat banyak orang di sosial media mengupload suatu foto gitu ya, update status gitu yang foto lagi di mana, ini saya lagi beli apa, saya berpakaian dengan merek apa, pakai sepatu apa gitu misalnya itu menjadi satu sikap dia gitu ya, bahkan sampai behavior ini ya, sampai membeli produk, menampilkan gitu, karena alasan apa namanya ingin tampil sebagai wakil atau bagian dari kelompok sosial tertentu gitu. Oke, kemudian yang kelima, value ekspresif. Ini bagaimana seseorang itu memiliki sikap ya dan punya sikap lah ya untuk mengekspresikan nilai-nilai positif mengenai dirinya ya. Tentu ditunjukkan pada orang lain. Nah, ini berasal dari konsep diri ya seseorang dan apa namanya menjadi refleksi dirinya gitu ya, hati nuraninya. Jadi dengan mengekspresikan suatu nilai dia mendapat kepuasan, dia mendapat apa namanya sense of identity. Jadi ini loh saya apa namanya punya punya nilai-nilai seperti ini, berarti lihatlah saya gitu ya kira-kira. Contoh banyak misalnya pang ya, anggota pang dia itu mengekspresikan anti kemapanan ya. Orang pakai tato, bertato itu sebagai ekspresi kebebasan ya. Apalagi nih contoh, tidak tinggal dengan orang tua itu sebagai ekspresi kebebasan, kemandirian atau bahkan pemberontakan ya, bisa jadi seperti itu. Jadi ekspresi setuju pada kelompok tertentu bisa jadi diambil gitu ya, dan sekaligus juga menolak kelompok lain gitu. Saya menolak apa namanya kungkungan gitu ya. Saya menolak keterikatan gitu ya. Apa namanya? Saya berarti pengen bebas gitu. Saya ingin tampil tanpa ada ikatan, tanpa ada semua yang mengungkung dirinya gitu ya. Akhirnya tampillah sebagai anggota pang misalnya ya, bertato dan sebagainya. Itu jadi sebagai ekspresi dia gitu ya. Oke, yang terakhir ego defensif. Ini diadopsi dari
teori psikoanalisis ya mengenai ego defense mechanism. Setiap orang itu punya defense mechanism, bagaimana dia memiliki mekanisme untuk mempertahankan diri, mempertahankan egonya gitu ya. Jadi ini sebagai pertahanan diri terhadap emosi yang tidak menyenangkan gitu. Apa saja? Jadi dia memiliki ego defensif ini untuk melindungi dirinya dari ancaman gitu ya. Ancaman bisa ancaman bullying, ancaman yang lain gitu ya. Kemudian sebagai katarsis, sebagai ventilasi ya, penyaluran dari perasaan dia ya. Kemudian juga yang ketiga, ego defensif ini dilakukan untuk membangkitkan wawasan atau insight ya. Contoh deh gampang. Jadi seseorang itu akan masuk kelompok minoritas karena dia merasa rendah diri gitu ya, inferior, merasa tidak mampu. Akhirnya dia masuk ke dalam kelompok minoritas yang di sana dia merasa lebih eksis gitu ya. Jadi mungkin suka ada analogi lebih senang menjadi ikan besar di kolam kecil atau ikan kecil di lautan gitu ya. Jadi nggak usah ke kelompok yang gede gitu ya, nggak usah ke kelompok yang hebat-hebat gitu. Nanti justru saya kalah saingan gitu. Sekolah yang anaknya pintar-pintar gitu, dia merasa tidak terlalu mampu, nanti dia jadi terlalu jomplang gitu ya, terlalu terlihat bodoh gitu di lingkungan orang-orang yang pintar gitu. Akhirnya dia masuk ke sekolah yang biasa-biasa aja gitu, tapi dia bisa eksis, dia bisa berprestasi di sekolah itu gitu, karena dia menjadi paling paling pintar lah gitu di sekolah itu gitu ya. Jadi ini bagaimana orang punya sikap, bagaimana bahkan berperilaku, dia memilih sekolah yang seperti apa gitu ya. Kalau di sekolah favorit, aduh, nggak berani deh gitu misalnya ya. Jadi orang berperilaku tertentu untuk menutupi kelemahannya ya, menutupi kelemahannya dalam satu hal, lalu dia tampil di dalam hal lain, dia eksis gitu ya. Jadi bersikap tertentu untuk melindungi dirinya dari kondisi perasaan, kondisi emosi yang tidak nyaman gitu ya. Oke, baik, ini 6 faktor yang mempengaruhi sikap seseorang gitu ya. Dengan terampil para communicator yang bermaksud mempersuasi orang itu menggunakan 6 faktor ini gitu ya. Jadi oke, saya mau mempengaruhi orang ini begini-gini, berarti saya pakai apa nih? Saya bisa pakai ego defensif, atau pakai tadi social identity-nya gitu ya, atau knowledge. Udah, pokoknya saya mau mempersuasi orang, saya kasih aja knowledge yang banyak supaya dia akhirnya sikapnya berubah gitu. Atau tadi dari utilitarian, dikasih tahu nih untung ruginya, kalau bersikap seperti ini untungnya apa, kalau bersikap seperti ini ruginya apa ya. Pada orang-orang yang memiliki faktor utilitarian tinggi, atau maksudnya dia menggunakan faktor utilitarian itu sebagai faktor terkuat dalam menentukan sikapnya, ya kena gitu ya. Jadi orang yang suka nimbang-nimbang untung rugi gitu ya, itu kena nih kalau kita pesan-pesan komunikasinya menunjukkan untung rugi ya. Tapi ada juga yang aduh, nggak usah untung rugi deh, knowledge saya tahu ya, knowledge-nya begini, saya tahu begini, tapi saya nanti jadi nggak nyaman nih kalau saya nggak pilih ini, nanti saya jadi nggak eksis di kelompok ini misalnya gitu ya. Atau justru dia menampilkan satu pesan, satu sikap gitu ya, yang sebenarnya tidak mampu dia lakukan gitu ya, yang sebenarnya bukan tidak mampu, tidak sesuai dengan hati nuraninya gitu ya, sebetulnya seperti itu. Ada banyak, jadi 6 faktor ini yang kita secara challenge gitu ya bagi kita untuk menentukan yang mana nih yang mau kita pakai di dalam penyampaian komunikasi persuasi kita gitu ya.
Oke, lanjut ada, selain, functional theory tadi, ada recent action model, ini dari Fishbein ya. Sebenarnya sudah lama, ini dari tahun 70-an setahu saya, tapi, diperbarui terus ini sampai tahun 2010 gitu ya. Akhirnya, dirumuskan seperti ini ya. Jadi ada 5 apa namanya, rangkaian bagi seseorang dalam, bersikap sampai akhirnya, melakukan suatu tindakan gitu ya atau perilaku. Jadi ini, bukan hanya dari sikapnya ya. Oke, jadi yang pertama, attitude toward behavior. Jadi ini, penilaian seseorang ya terhadap suatu hal begitu ya, yang akhirnya menunjukkan, tindakan atau pemahaman, baik atau buruk sih gitu ya. Jadi ini, benar-benar orang itu melakukan sesuatu, kalau sudah punya sikap tadi gitu ya, melakukan sesuatu, apa namanya, tergantung dari penilaian dia ya, judgement. Jadi, penilaian dia, apakah sesuatu tindakan itu, baik atau buruk gitu. Oke, yang kedua perceived norm ini, kalau di bahasa Indonesia mungkin sering diterjemahkan sebagai norma sosial ya. Mungkin dalam literatur, banyak digunakan dengan istilah norma sosial. Jadi, apa namanya, perilaku yang, diterima bahkan direkomendasikan oleh, kelompok sosialnya ya. Kelompok sosial itu bisa pertemanan, bisa keluarga, bisa masyarakat yang lebih luas gitu ya. Jadi, dianggap baik oleh lingkungan, dianggap baik oleh, masyarakat sekitarnya, orang-orang di sekitarnya gitu ya. Mungkin saja dia mempunyai pandangan yang, berbeda, tapi akhirnya tidak dia lakukan karena dia tahu orang-orang di sekitarnya tidak setuju gitu ya. Orang-orang di sekitarnya yang mengatakan atau, norma sosial yang ada di sekitarnya itu mengatakan B gitu ya, tapi, kalau dia memiliki sikap A, akhirnya dia ikut B karena itu tadi, dia ingin, apa namanya, diterima di kelompoknya misalnya, dianggap tidak aneh gitu ya. Jadi, ini menurut Fishbein Azen, yang disebut dengan, perceived norm gitu ya. Jadi perceived norm ini, lanjut kepada perceived sosial, jadi norma sosial yang dianggap, baik, dianggap normatif gitu ya oleh masyarakat sekitarnya, itulah yang akan mendorong seseorang untuk, berperilaku gitu ya. Kemudian yang ketiga, PBC ini terkenal sekali, teori, perceived behavior control, banyak banyak sekali dipakai dalam penelitian ya. Jadi tingkat dari, seseorang yang tingkat keyakinan gitu ya dari seseorang, apakah dia itu mampu, apa namanya, melakukan suatu behavior, suatu tindakan gitu ya. Walaupun dia sudah setuju sikapnya, tapi tidak dilakukan karena dia tidak mampu. Tidak mampunya itu bukan karena nggak punya duit atau nggak punya apa gitu ya, tapi, nggak bisa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindakan itu gitu ya. Susah nggak dicerna gitu ya. Mungkin contoh paling gampang, merokok atau diet gitu ya. Merokok, oke saya tahu merokok itu tidak sehat. Norma sosial saya juga mengatakan, tidak baik merokok ya. Terus tadi kalau dari utilitarian, merokok itu mengganggu kesehatan, nggak ada untungnya misalnya ya. Apalagi tadi ego defense, segala macam lah gitu ya. Oke, sudah saya punya sikap untuk saya setuju untuk tidak merokok gitu misalnya. Tapi nggak bisa gitu ya. Aduh kalau aku nggak ngerokok tuh jadi malah nervous gitu. Terus kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi gelisah atau apalah gitu ya yang ya mungkin sih menjadi alasan tapi dia tidak punya kontrol pada dirinya sendiri. Akhirnya nggak bisa deh gue berhenti ngerokok gitu ya. Jadi akhirnya ya nggak dilakukan gitu. Diet juga gitu. Oke, harus menurunkan berat badan, tahu, apa, informasi ini, itu, ini, banyak sekali udah diterima. Utilitariannya tadi ada ya, keuntungannya kalau diet, keruginya kalau nggak diet, segala macam rupa itu yang tadi di 6 6, apa, faktor sikap tadi ya, udah masuk semua. Sudah setuju dia bahwa dia harus melakukan diet, tapi
aduh lapar, aduh pengen makan ini, aduh enak ya gitu ya. Jadi dia sendiri tidak punya kontrol terhadap dirinya ya. Akhirnya ya tidak dilakukan. Jadi perceive behavior control ini banyak sekali yang dalam penelitian gitu ya, akhirnya tidak membuat orang lalu berperilaku seperti yang sebenarnya dia setujui ya. Jadi susah ya menjadi persuader itu, maksudnya melakukan komunikasi persuasi, udah sampai pada knowledge iya, pada sikapnya juga udah iya gitu ya, tapi akhirnya tidak dilakukan gitu ya. Ya ini challenge-nya bagaimana kita bisa tetap tetap terus kalau memang tugas kita mempersuasi ya ya sampai pada kontrol ini ya, PBC ini, perceived behavioral control ini udah tinggal sedikit lagi membuat orang melakukan sesuatu sesuai apa yang kita inginkan gitu ya. Baik, keempat, behavioral intention ini sudah pada kecenderungan, niat ya, intention gitu ya, apa namanya, udah mau melakukan, bahkan sudah berencana gitu ya, berencana melakukan sesuatu gitu. Jadi ada plan, ada rencana, saya mau ini gitu ya. Itu benar-benar kalau di dalam penelitian itu langsung ditanyakan, apakah Anda akan membeli, apakah Anda akan gitu ya, itu sudah merupakan misalnya purchase intention seperti itu ya. Oke, kemudian yang terakhir, behavior itself, jadi tindakan itu sendiri atau perilaku itu sendiri ya, yang dia lakukan. Nah, ini rangkaian model recent action dari Fishman Azin ini banyak dipakai gitu ya. Jadi inilah lima hal yang akhirnya mempengaruhi orang untuk menerima persuasi gitu ya, dan sampai pada melakukannya gitu. Oke, ini model yang menarik ya sebetulnya. Baik, nah terakhir ini kita bahas tentang pembentukan sikap. Jadi terbentuk ya dari hasil interaksi. Interaksi apa saja? Kalau di sikap itu ada kognisi gitu ya, kemudian ada afeksi, ada emosi, ada perasaan gitu ya, dan pada tahap behaviornya sendiri ya. Jadi kognisi itu merupakan penggerak yang paling utama sebetulnya. Jadi memang pengetahuan gitu ya, stimulus yang dia dapat gitu, karena informasi ini yang pada awal sekali ya, tahap awal itu bisa menentukan bagaimana perasaan orang, bagaimana kemauan dia untuk berbuat pada intention tadi gitu. Jadi walaupun tadi saya bilang, wah kognisinya udah, sikapnya udah, tapi akhirnya nggak berperilaku. Tapi di sisi lain kognisi ini atau pengetahuan knowledge gitu ya, itu sebetulnya merupakan starting point yang penting gitu. Oke. Jadi pendekatan kognitif ini membuat seseorang mencari keseimbangan. Aduh, gimana ya, bener nggak ya gitu, dia cari googling, cari-cari informasi, cari internet gitu ya, bener nggak ya begini apa begitu gitu. Jadi di tahap awal itu membuat atau membuat dia nyaman gitu ya, dalam konteks mencari keseimbangan. Jadi saya harus apa nih gitu ya, kira-kira akhirnya dia baru bisa membentuk sikap gitu. Nah, ini terkait juga dengan apa namanya, faktor bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial. Ya, dia itu hidup bermasyarakat. Dia itu bukan hidup sendiri yang terserah gue lah mau apa gitu, enggak ya. Kita tuh makhluk sosial yang benar-benar berusaha berperilaku selaras dengan lingkungannya gitu ya. Jadi ya itu tentu manusia yang baik kali ya. Kalau manusia yang egois, yang terserah lah gitu ya, orang mau ngomong apa gitu ya, ya itu ada juga. Tapi pada umumnya orang itu mengambil sikap bahkan perilaku itu menyesuaikan dengan lingkungannya ya, supaya harmonis, supaya tidak banyak konflik, supaya rukun gitu ya, supaya selaras lah gitu ya hidupnya. Jadi manusia baik itu sebetulnya punya tanggung jawab ya, punya tanggung jawab untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan temannya, dengan keluarganya, dengan lingkungannya gitu ya. So, karena itulah dia memilih sikap atau mempunyai sikap yang sesuai gitu ya. Nah, jadi interaksi sosial ini bukan cuma soal kontak
kontak fisik, apa namanya, bersosialisasi gitu, tapi maksudnya, saling mempengaruhi gitu ya. Si A mempengaruhi, "Kamu gini aja, kamu begitu aja," gitu ya. Jadi, interaksi sosial inilah yang terus membuat, seseorang itu menjadi manusia yang lebih baik lah kira-kira gitu ya. Jadi membentuk sikap ya, membentuk sikap. Kalau sudah konsisten akhirnya, apa namanya, bisa membentuk sikap seseorang ya. Nah, ini berawal dari stimulus tadi ya. Jadi ada, eee, recent action ya, sebenarnya recent action tadi, ada rangsangan atau stimulus yang diproses oleh seseorang di tahap persepsi dia. Menurut saya nggak gitu deh, menurut saya, "Oh iya ya, setuju saya." Itu kan ada di dalam tahap, memaknai ya, memaknai sebuah sebuah stimulus gitu. Kalau seseorang dapat dapat suatu informasi, dapat suatu, persuasi tadi misalnya, dapat suatu ajakan, dapat suatu bujukan, dia akan memprosesnya di dalam dirinya dengan, proses persepsi tadi ya. Jadi dia memberi makna, "Bener nggak sih begitu? Apa iya ya? Oh iya, oke aku setuju," misalnya gitu ya. Jadi sinilah, proses inilah melibatkan, interpretasi ya, interpretasi, pemahaman, pemaknaan tadi yang merujuk pada, semua itu di pengetahuan, ya apa, knowledge, informasi yang dia terima, bahkan pengalaman. Ini pengalaman juga juga penting ya, yang dia terima, yang dia alami, yang akhirnya bisa menimbulkan respon berupa, sikap tadi sampai kepada tingkah laku gitu ya. Nah, experiential ini yang sekarang banyak dipakai di dalam, apa namanya, komunikasi pemasaran dalam konteks, apa namanya, experiential marketing. Jadi orang akan mudah terbujuk, orang akan mudah terpersuasi, akhirnya belilah, ujung-ujungnya begitu ya, akhirnya beli kalau dia mengalami sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang memuaskan gitu ya. Jadi banyak, apa namanya, program-program pemasaran yang bukan sekedar, ini loh iklan ya di TV, di radio, di majalah, di online, di media sosial gitu. Bukan hanya satu arah yang, menyampaikan sesuatu, tapi ayo, Anda bisa ikut, Anda bisa alami sendiri gitu ya. Ya mungkin sudah cukup cukup banyak sih contohnya, misalnya kalau beli mobil ada test drive gitu ya, bahkan jual real estate, jual apartemen ada rumah contoh, "Ayo masuk-masuk lihat ini, nanti rumahnya kayak gini, gitu interiornya," padahal sih bisa jadi beda ya. Apartemennya begini, nanti, interiornya begini. Dia masuk ke dalam rumah contoh atau, show unit itu, dia duduk, numpang duduk ngerasain gitu ya, "Oh AC ya, ada AC-nya dingin segala macam, nyaman," gini-gini. Jadi experiential gitu ya. Banyak sekali yang apa namanya, dilakukan. Bahkan sampai jual makanan tuh ada tes, apa namanya, testing ya. Jadi ini coba dicoba gratis, coba dulu gratis kayak gitu. Itu, apa namanya, banyak dipakai karena itulah, itu akan membentuk sikap, akhirnya jadi suka, akhirnya jadi senang gitu ya, jadi nyaman dan sebagainya. Udah lah ujung-ujungnya duit, akhirnya beli gitu ya. Oke, jadi, interaksi ya, dengan balik lagi interaksi dengan manusia manusia lain ya, itu memberi ruang, untuk dia bisa mengambil sikap gitu ya. Mana mengambil sikap ini bisa bisa meneguhkan apa yang sudah dia dia miliki sebelumnya, atau justru bisa juga berubah. Semula dia punya sikap A, kemudian dengan adanya interaksi tadi, akhirnya dia berubah menjadi B, itu bisa juga ya. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap ini ada banyak, mulai tadi dari rangsangan ya, kemudian stimulus tadi, kemudian ada kepribadian dia sendiri, ada sampai kepada faktor eksternal, ya situasinya, pengalamannya, atau hambatannya. Nggak mungkin, sebenarnya aku udah setuju tapi nggak bisa. Ini hambatan ini bukan kayak yang tadi, perceived behavior control ya, tapi lebih pada, mungkin nggak sih dia lakukan, dia punya punya kemampuan dalam arti eksternal gitu. Jadi misalnya apa ya, ya karena cuaca nggak bisa, karena
Ini kita lagi pandemi Covid gini mau apa? Ya nggak bisa kan. Mau iklan kita sebanyak apa ini restoran, hotel, apa segala macam, pesawat, ya orang nggak bisa karena ada Covid gitu ya. Jadi itu hambatan eksternal bisa. Atau memang nggak punya uang, nggak punya tenaga, nggak punya waktu untuk melakukan sesuatu. Padahal sebenarnya dia sudah setuju, sudah punya sikap yang setuju gitu ya. Jadi ini faktor-faktor eksternal itu banyak juga mempengaruhi. Oke. Nah, dirumuskan oleh apa namanya para para peneliti ya ada 6 hal yang bisa menjadi faktor dominan di dalam pembentukan sikap dan selanjutnya menjadi perilaku ya. Itu tadi yang pertama pengalaman pribadi. Saya tuh udah bener-bener ngalamin nih kalau begini nih pasti begitu misalnya ya. Kalau saya makan ini pasti ya oke misalnya macam-macam lah contoh ya. Jadi pengalaman dia sendiri nih yang akhirnya bisa membentuk suatu sikap dan perilaku. Kedua kebudayaan ya budaya itu banyak banget kita budaya dari keluarga. Mungkin kalau di organisasi atau perusahaan ada corporate culture gitu ya itu bisa jadi budaya turun menurun dari nenek moyang udah pokoknya kayak gini ya itu bisa sangat sangat kuat karena diajarkan turun temurun sejak kecil seorang anak itu punya budaya seperti ini ya sudah akhirnya dia terbentuklah sikapnya ya baik seperti itu kemudian ada juga yang disebut apa namanya rujukan gitu ya orang yang dianggap penting ini mengatakan begini ya sudah akhirnya dia ikut gitu ya entah orang tuanya entah gurunya entah pemuka masyarakat ya opinion leader misalnya seperti itu kemudian media massa ini juga paling paling gencar sekarang dengan online banyak sekali bisa membentuk apa namanya sikap seseorang ya institusi, lembaga, kelompok, perusahaan, itu juga ya masyarakat, ini tadi kita banyak bahas. Kemudian yang terakhir emosi diri. Ya, emosi diri ini yang juga sebenarnya dari 5 yang atas tadi ini udah cenderung ke A gitu ya, tapi emosi dirinya sangat kuat. Kemarin di sesi minggu lalu kita bahas strong attitude ya. Nah, oke ini emosi diri yang guguh, pokoknya dia stubborn, keras kepala, nggak mau berubah, ya bisa juga gitu ya bisa berarti negatif bisa berarti positif ya strong attitude. Oke baik ini terakhir ada yang disebut locus of control. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi diri seseorang itu faktor internal atau eksternal sih. Saya bersikap seperti ini, saya bertindak seperti ini karena apa? Karena orang lain atau karena diri sendiri. Saya mau berlaku seperti ini karena memang saya anggap benar gitu ya. Saya mau rajin sekolah itu karena memang saya merasa perlu belajar, saya setuju apa namanya belajar itu perlu bukan karena orang lain, bukan karena dipaksa-paksa gitu ya. Ini yang sebenarnya bisa menjadi faktor paling penting di dalam keberhasilan komunikasi persuasi. Kalau orang yang sudah punya locus kontrol internal itu apa namanya bisa kita selaras gitu ya dengan pendapat dia itu akan semakin kuat gitu. Jadi orang itu berperilaku bukan karena orang lain gitu ya. Jadi karena memang dia sendiri menganggap itu benar gitu, bukan terpaksa gitu ya melakukannya gitu. Kalian gimana? Jadi dalam melakukan sesuatu itu perlu punya locus of control internal ya. Kenapa nilainya jelek? Abis pelajarannya susah gitu ya. Kenapa gini? Abis itu sih, abis begini sih gitu ya. Jadi orang lain atau lingkungan yang disalahkan gitu ya. Jadi sebenarnya pendorong sikap atau perilaku seseorang itu dipengaruhi dikontrol lah oleh apa namanya dirinya sendiri. Sama kayak tadi ngerokok atau diet gitu ya. Nggak bisa nah ini itu gitu ya. Jadi dia sendiri tidak punya kontrol terhadap dirinya gitu. Ini tipe orang-orang yang masih suka harus disuruh-suruh gitu ya. Terus kalau nggak berhasil, abis nggak diajarin sih, kok kenapa kamu nggak ngerti? Abis nggak ada yang ngasih tahu gitu. Ya kalau nggak ngerti nggak tahu ya harusnya cari tahu gitu. Ya oke ini apa namanya faktor dalam menentukan sikap ya, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi sikap dan konsekuensinya. Oke, baik, itu saja materi kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.